tanda pertandingan babak kedua Gilbo telah dimulai. Dua penyerangan masih tetap dikuasai oleh tim tuan rumah Putra Kasmas. Lagi-lagi masih mencoba terus memberi serangan ganteng yang dilakukan pelan-pelan tapi pasti terkejar terlepas satu personel pemain dari tim tuan rumah Putra Kasmas di sana. Masih mencoba terpental di kemudiannya ini pemain dari tim tamu Putra Magenta ini sehingga hampir saja bisa melewatkan diri dari penjaga tim tamu Putra Magenta. Apakah itu dilakukan pelan-pelan tapi pasti kita saksikan bersama-sama apa yang akan terjadi. Lagi-lagi tidak terjadi apa-apa penonton. Lagi-lagi masih memberikan penyerangan masih tetap dikuasai oleh tim tuan rumah. Lagi-lagi berlenggak-lenggok apa yang dilakukan untuk mencari titik kelemahan yang dikuasai oleh tim tamu Putra Magenta. Hampir saja cukup ketat sekali. Penjaga dilakukan masih dilakukan oleh tim tuan rumah Putra Magenta. Sayang terus sayang nih, ternyata sambaran masih kurang akurat sehingga tidak diulang oleh sang wasit. Ya, penyerangan masih tetap dikuasai. Lagi-lagi terlepas begitu mudah lagi mengejar temannya saudara Farhan Sulaiman. Pemain dari penjaga rumah di sana juga sampai lawan lain. Satu lawan satu masih tetap dikuasai. Lagi-lagi saya berusaha sambaran tetap dilakukan oleh penjaga linesman nomor 5 hingga gagal penyerangan yang dilancarkan oleh tim penyerangan masih tetap dikuasai oleh tim tuan rumah Putra Kasmas di sana. Lagi-lagi dua personel sebelum telah memasuki kotak yang kedua. Ada di dermawan saudara Farhan Sulaiman. Lagi-lagi penjaga dilakukan pelan-pelan tapi pasti sangat berbahaya sekaligus kita saksikan. Lagi-lagi hampir saja tim Putra Kasmas ini menerobos gentong-gentong pertahanan yang juga dapat oleh tim tamu Putra Magenta. Lagi-lagi tetap sekaligus masih tetap pelan-pelan tapi pasti terlepas begitu mudahnya di satu personel saudara Taufik. Lagi-lagi ada saudara Cahemen mengejar temannya saudara Doni Maulana nomor punggung 5 pemain dari tim tuan rumah di sana. Lagi-lagi rambut pirang mengejar temannya satu personel saudara Cahemen di sana pemain dari tim tuan rumah Putra Kasmas hingga sampai lakukan lahir. Satu lawan satu masih tetap dikuasai oleh tim tuan rumah Putra Kasmas. Masih diberikan ada saudara Farhan Sulaiman bekerja sama dengan Irawan untuk menerobos kuncian yang juga dapat oleh tim tamu Putra Magenta. Hampir saja masih mencoba di sana ada terpetai begitu modalnya di Kapten Sunur sehingga masih mencoba di sana terus mencoba di sana tim tuan rumah Putra Kasmas untuk menerobos benteng-benteng pertahanan. Angkat kaki hampir saja masih mencoba. Iya, kita saksikan bersama-sama lagi-lagi penjagaan yang dilakukan oleh tim tuan rumah Putra Kasmas ini. Lagi-lagi cukup ketat sekali penjagaan dari tim terpecah hingga terlepas lagi personel sebagai berbondong-bondong ke belakang di sana. Satu persatu telah meloloskan diri dari penjagaan tim tamu Putra Magenta. Ya, terlepas begitu modalnya di saudara Roni Taroni masih mencoba terlepas begitu modalnya di satu personel. Hingga satu lagi untuk mendapatkan beberapa dua video kita saksikan bersama-sama. Apakah bisa tuan rumah Putra Kasmas ini menerobos benteng pertahanan yang juga dapat oleh tim tamu Putra Magenta. Hampir saja terpecah masih mencoba terus mencoba di sana untuk menerobos benteng pertahanan. Saya berusaha tambah di sana bekerja sama dengan Bukil Bangel terpecah terlepas satu personel rambut pirang. Tinggal 5 personel dikuncikan di sana satu persatu telah meloloskan diri dari penjaga tim tamu Putra Magenta di sana. Hampir saja masih mencoba saudara Cahemen terpecah terlepas saudara Irawan pemain dari tim tuan rumah Putra Kasmas di sana sudah sampai lakukan lagi masih mencoba di sana. Satu ini namun dari dilakukan oleh tim tuan rumah Putra Kasmas pencet kanan pencet kiri untuk mengincar penjagaan yang juga dapat oleh tim tamu Putra Magenta di sana. Lagi-lagi tim tuan rumah masuk mencoba di sana untuk menerobos kuncian yang juga dapat oleh tim tamu Putra Magenta. Hampir saja terpental begitu mudah tapi lagi-lagi mencoba di sana apa itu dilakukan pencet dilakukan. Hampir saja dari tim tuan rumah ini hampir saja hingga dari sekaligus terpental terlepas satu bersama bersama bocor kecil yang dilakukan oleh tim tuan rumah Putra Kasmas sehingga bisa membuat pemain tim tamu kewalahan itu menjaga tetap dari tim tuan rumah di sana. Ada tim mengerti rambut pirang masih mencoba untuk menambah skornya di babak kedua ini. Kita saksikan yang kedudukan berubah menjadi 4-4
4-1 untuk tim tuan rumah Putra Cosmos. Dua penyerangan masih tetap dikuasai oleh tim tuan rumah Putra Cosmos. Lagi-lagi terlepas bodohnya di skill dengan saudara Farhan Sulaiman. Lagi-lagi ada saudara Taufik Rahman masih mencoba bicara untuk mengukir kepada belakang kita sudah bersama-sama. Lagi-lagi masih mencoba terpental begitu mudahnya hingga terlepas saudara Roni Saroni. Dua penyerangan masih tetap dikuasai oleh tim tuan rumah Putra Cosmos. Lagi-lagi berlenggak-lenggak akan dilakukan pelan-pelan tapi masih terkejar terlepas saudara Cahyono. Iya tinggal 4 personel masuk aja rumah lagi-lagi ada saudara Maulana masuk Bek lagi-lagi di satu persatu dia terlepas dulu pada gabung nomor punggung 5 pemain dari tim tuan rumah sehingga sampai ke bandul lahir yang penyerangan masih tetap dikuasai oleh tim tuan rumah itu Sang Cosmos. Apakah bisa hampir saja masih mencoba terus mencoba disana kerja dilakukan. Ada saudara Taufik Rahman bekerja sama dengan Irawan masih mencoba terus mencoba di sana terkejar sudah terlepas salah satu personel bakar bakir yang dilakukan oleh tim tuan rumah Putra Cosmos sehingga bisa membuat kewalahan dari tim tamu Putra Magenta di sana. Ada sedikit mengenai saudara Farhan Sulaiman masih mencoba di sana untuk menerobos betul-betul pertahanan yang dijaga-jaga oleh nomor punggung 8 di sana satu persatu telah meloloskan diri dari penjagaan tim tamu Putra Magenta terlepas di bola dari saudara Taufik Rahman pemain dari tim tuan rumah di sana. Lagi-lagi berlenggak-lenggak angkat satu berubah menjadi 5-1 untuk tim tuan rumah itu Sang Cosmos. Dua keberangan masih tetap dikuasai oleh tim tuan rumah Putra Cosmos. Lagi-lagi dua personel sekaligus setelah memasuki pertandingan kedua terlepas begitu pada jadu lagi-lagi sambaran asik hampir saja lagi-lagi sambaran cepat dilakukan oleh penjaga dengan nomor 3 sehingga gagal penyerangan yang dilakukan oleh tim tuan rumah Putra Cosmos. Tukar berjalan tim tuan rumah Putra Cosmos masih mencoba bicara untuk mengatur penyerangan akan menerobos betul-betul pertahanan yang dijaga-jaga oleh tim tamu Putra Magenta. Kita saksikan terlepas di kepada tim satu personel saudara Taufik Rahman. Lagi-lagi ada saudara Irawan memperhatikan tepat saudara Taufik Rahman di sana terlepas di dunia. Hampir saja hingga terlepas dua personel sekaligus berbondong-bondong ke belakang di sana satu persatu telah meloloskan diri dari penjagaan tim tamu Putra Magenta. Tinggal 4 personel dikunjungan depan terlepas dulu kepada gabung saudara Taufik Maulana sehingga sampailah ke bandul lahir masih mencoba di sana 1-1 masih tetap dikuasai oleh tim tuan rumah Putra Cosmos. Lagi-lagi ada saudara Cahyono bekerja sama dengan Irawan masih mencoba untuk membuka gunjang yang dijaga-jaga oleh tim tamu Putra Magenta nomor punggung 8 ini. Kita saksikan bersama-sama apakah bisa tim tamu Putra Magenta ini mematahkan penyerangan yang dilancarkan oleh tim tuan rumah Putra Cosmos. Lagi-lagi sambaran masih kurang akurat sehingga ternyata baginya terlalu jauh dari garis sehingga tidak diulang oleh Sang satu persatu telah meloloskan diri dari penjagaan tim tamu Putra Magenta. Usai 1-9 lagi untuk menambah skor dari babak terakhir ini mengejar kepada sedikit mengolah atau rambut tirang saudara Haji di sana. Pemain dari tim tuan rumah yang sudah terkenal di mana-mana lagi-lagi terlepas dulu kepada gabung saudara Tuan Maulana di sana. Otak itu dilakukan pelan-pelan tapi bagus yang dilakukan oleh tim tuan rumah Putra Magenta masih mencoba di sana. Ada saudara Tuan Maulana bekerja sama dengan Irawan terkejar terlepas dulu kepada gabung satu persatu telah meloloskan diri dari penjagaan tim tamu Putra Magenta. Lagi-lagi mengejar temannya terkejar di bandul lahir di sana yang dilakukan oleh tim tuan rumah Tuan Maut Putra Cosmos di sana menerobos. masuk Odin tapi dilakukan terus mencoba lagi-lagi hampir saja di bandul air di sana. Duel maut masih tetap dikuasai oleh tim tuan rumah Putra Cosmos. Lagi-lagi hampir saja kejar yang dilakukan lagi-lagi tinggal 1 lagi untuk menambah skornya di babak terakhir kita saksikan kedudukan berubah menjadi 6-2 untuk tim tuan rumah Putra Cosmos.
Iya, penyerangan masih tetap dikuasai oleh tim tuan rumah Putra Kasmas. Lagi-lagi dua pertemuan selanjutnya. Lagi-lagi sambarannya sekurang-kurang sehingga terlepas satu pertandingan itu banget yang sudah cukup lincah sekali pemain dari tim tuan rumah Putra Kasmas. Lepas begitu menggabung saudara Farhan Sulaiman. Lagi-lagi ada saudara Irwan bekerja sama dengan Tahel. Masih mencoba terus berusaha untuk mencari titik kelemahannya. Terlepas begitu menggabung saudara Taufik Rahman. Satu persatu telah meloloskan diri dari penjagaan tim Tamu Putra Magenta. Lagi-lagi hampir saja terlepas begitu menggabung saudara Jono Maulana sehingga sampailah kepada lahir di sana. Ya, penyerangan masih tetap dikuasai oleh tim tuan rumah. Satu lawan satu hampir saja ada saudara Karni terlepas begitu menggabung saudara Roni Karni. Pemain dari tim tuan rumah Putra Kasmas bisa meloloskan diri dari penjagaan tim Tamu Putra Magenta. Iya, lagi-lagi mengejar kepada saudara Jono Maulana di sana. Satu persatu telah meloloskan diri atau bisa mengikat penjagaan yang dijaga oleh tim Tamu Putra Magenta. Ada saudara Dodo masih mencoba dikenal untuk mengeluarkan temannya saudara Irwan Irawan. Dia terlepas begitu pada ada begitu dengan saudara Irwan Irawan nomor 78 di sana. Masih mencoba untuk menunjukkan di sana. Lagi-lagi penyerangan masih tetap dikuasai oleh tim tuan rumah Putra Kasmas. Ya, lagi-lagi kita saksikan bersama-sama. Tinggal satu lagi untuk menambah skornya. Tim tuan rumah Putra Kasmas ini lagi-lagi berlengah-lengah hampir saja masih mencoba angkat kaki. Sangat dilakukan pelan-pelan tapi masih. Lagi-lagi cukup ketat sekali mencoba dan mencoba kata dari kita. Ini kedudukan juga menjadi untuk tim tuan rumah Tulisan Kotor. Penyerangan masih tetap dikuasai oleh tim tuan rumah Putra Kasmas yang sudah tidak asing lagi dan sudah terkenal di mana-mana. Dia terlepas begitu pedangnya satu pertandingan. Sayang nih. Sampai cepat dilakukan oleh penjaga Wasmet Magenta. Ya, tukar penjagaan perempuan terpatu Kasmas masih mencoba di sana untuk mengatur penyerangan. Kita saksikan bersama-sama. Lagi-lagi berlengah-lengah di sana. Angkat kaki dilakukan. Lagi-lagi sambaran masih kurang akurat sehingga tidak mengenai sasaran. Lagi-lagi terlepas di Jemong. Saudara Farhan Sulaiman pemain dari tim tuan rumah Putra Kasmas terlepas sehingga bisa meloloskan diri. Lagi-lagi sambaran masih kurang akurat yang dilakukan oleh penjaga Wasmet nomor 2 sehingga terlepas satu persatu di belakang di sana. Lagi-lagi berlengah-lengah di sana pelan-pelan tapi lagi terlepas lagi terlepas di rambut kurang atau di rambut jagung pemain dari tim tuan rumah di sana sehingga sampai lalu masih mencoba di sana. Ada saudara Tahel bekerja sama dengan Irwan Irawan untuk membuka kuncian yang dijaga oleh tim Tamu Putra Magenta. Apakah bisa tim tuan rumah? Peluit panjang telah diberikan oleh sang wasit.